Jaehyun menatap ponselnya bingung. Kenapa Gozali mengumpat? Pria itu mencari-cari kekasihnya yang entah di mana karena sibuk berbaur dengan teman-temannya. Pria Korea itu lalu menelpon Gozali. Ada apa kamu mengumpat, Gos? Tanya Jaehyun setelah Gozali mengangkat panggilannya. Kamu bisa keluar sebentar, bertemu di Coffee Longe, pinta Gozali. Of course, aku akan ke sana sekarang. Jaehyun mematikan panggilannya dan mengirimkan pesan ke Savitri kalau dia menemui Gozali di Coffee Longe. Savitri membaca pesan di ponselnya yang selalu digenggamnya dan melihat ke arah Jaehyun yang memberikan kode mau. Gadis itu mengangguk sambil tersenyum lalu kembali berbaur dengan teman-teman seangkatannya. Coffee Longe Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Jaehyun menatap ke arah pria berumur dengan dandanan khas eksekutif dan menoleh ke arah Gozali yang memasang wajah judes. What's going on, Gos? Tanya Jaehyun. Apakah kamu tahu Rizky Damayanti? Gozali balik bertanya ke kekasih sepupu angkatnya. Kami, Savitri sempat berseteru tadi. Apa hubungannya? Pria ini adalah kekasih Rizky Damayanti. Jaehyun melongo. Bukankah dia terlalu tua? Perkenalkan Bowo Saleh yang tidak soleh sama sekali, ucap Gozali pedas. Pak Bowo, ini adalah Kim Jaehyun, tunangan Savitri Pratomo yang juga ikut reuni SMP di sini. Pratomo, Bowo terkejut mendengar nama belakang yang terkenal sebagai pengusaha besar. Iya, Jae. Kenapa bisa Savitri berseteru dengan Rizky Damayanti? Tanya Gozali. Sebelum aku menjawab pertanyaan kamu, aku mau bertanya dengan Pak Bowo. Apakah Anda bekerja di Bank Arta Jaya yang komisaris utamanya adalah Kamal Hadianto? Jaehyun menatap Bowo serius. Iya, Pak Kamal adalah komisaris utama Bank Arta Jaya dan Pak Kresna, putranya adalah direktur utama. Bowo memandang pria berdarah Korea yang fasih berbahasa Indonesia itu bingung. Anda siapa? Bukankah tadi saya sudah diperkenalkan sebagai Kim Jaehyun? Apakah Anda pernah mendengar Kim Corp di dunia bisnis? Kim Corp memiliki beberapa pabrik tekstil di Tangerang, Bekasi, Sukoharjo dan Sragen. Saya adalah putra Kim Yang-ji. Bowo melongo. Bank kami memberikan pembiayaan ke pabrik Kim di Bekasi dan selalu menjadi debitur yang baik. Apakah Pak Bowo tahu bahwa Rizky Damayanti juga berusaha merayu Pak Kamal Hadianto dan Pak Kresna Hadianto? Jaehyun menatap tajam ke Bowo Saleh. Kalau Anda tidak percaya, saya bisa meminta bukti rekaman CCTV di restoran Rears Mill saat Rizky datang ke sana untuk menggoda pria Hadianto di saat yang berbeda. Jaehyun membuka rekaman CCTV yang diberikan oleh Savitri saat tadi dirinya cengol dan penasaran dengan musuh gadisnya. Wajah Bowo memucat saat melihat bagaimana dengan tidak malunya Rizky mencoba merayu sang komisaris dan direktur utama. Kamal Hadianto tidak terpengaruh tapi Kresna terbawa rayuan Rizky. Astaga, Bowo menutup mulutnya. Maka dari itu Pak Bowo, saya menolak memberikan pelayanan pengawalan keselingkuhan Anda karena ini. Anda hanya dimanfaatkan, paham kan? Gozali menatap tajam ke Bowo. Apakah Anda yang merekomendasikan Rizky menjadi manajer di Bank Arta Jaya? Tanya Jaehyun. Bowo hanya mengangguk. Putuskan hubungan Anda dengan wanita murahan itu. Pikirkan karir Anda dan keluarga sah Anda. Coba diingat lagi, siapa yang menemani Anda dari awal karir Anda. Rizky hanya mendapatkan Anda di saat Anda sudah mendapatkan posisi tapi siapa yang berjuang bersama Anda untuk mendapatkan posisi itu? Istri Anda, Pak Bowo. Di istri Anda ada doa dan air mata agar Anda bisa memiliki karir dan rejeki untuk kebahagiaan keluarga Anda. Harus diingat itu. Gozali mengambil sebuah map dari tas selempang Pradanya. Saya sudah men-screening Anda sekeluarga. Sejujurnya saat Anda meminta pengawal, saya kira untuk istri dan anak Anda. Saya tidak mengira untuk gendakan Anda. Saya bukan polisi moral tapi saya tidak suka dengan kehidupan Anda. Bowo Saleh hanya terdiam mendengar ucapan Gozali, CEO Ramadan Securitas. Semua orang di kalangan bisnis tahu, Gozali memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Pratomo, Blair, Reves dan Giandra. Keluarga pengusaha yang dikenal lurus kehidupannya. Pak Bowo, asal Anda tahu, tunangan saya pernah dibully oleh Rizky Damayanti saat SMP. Dan saya beritahukan, bahwa Anda suatu saat akan didepak oleh wanita murahan itu jika Anda sudah tidak berguna baginya dan dalam ini adalah uang. Buktinya dia berani merayu dua bos Anda. Apa bukan B1 Touch itu? Sambung Jaehyun. Pria parubaya itu hanya memegang pelipisnya mendengarkan tauziah dari dua pria tampan yang sebaya di hadapannya. Beruntung mereka berada di area VIP Coffee Longe jadi tidak ada yang mendengar ucapan ketiganya apalagi dua pengawal Gozali berjaga di sana. Astagfirullah.
Kembalilah ke keluarga Anda, Pak Bowo. Tinggalkan itu. Dia tidak layak untuk dilindungi karena pasti akan mencari pria lain jika Anda tidak bisa memenuhi keinginan dirinya. Ghazali melunakkan nada suaranya. Savitri menyantap hidangan yang disiapkan panitia dengan lahap. Dirinya mendapatkan info beberapa anggota gerombolan Rizky hidupnya ada yang baik, ada yang tidak baik. Savitri sengaja meminta Abian menyelidiki Rizky seminggu sebelum dirinya ke Jakarta agar memiliki bahan jika wanita murahan itu menyerang dirinya. Savitri, gadis itu berbalik dan tampak Lucy, salah satu pengikut Rizky di sana. Wanita yang 2 tahun di atasnya itu tampak lebih tua dari usianya yang 26 tahun. Mbak Lucy, apa kabar? Sapa Savitri ramah. Alhamdulillah baik, kamu tampak segar Saf. Hasil makan banyak jadi segar, kekeh Savitri. Beda ya anak orang kaya dengan orang biasa, gumam Lucy. Bedanya di mana toh Mbak? Wong sama-sama masih makan nasi dan teh, ucap Savitri santai. Aku, mau minta maaf atas kesalahan aku dulu zaman SMP, aku kemakan hasutan Rizky bahkan hingga aku dewasa. Maksudnya gimana Mbak? Aku, mendapatkan banyak kesusahan selama berhubungan dengan Rizky. Aku selalu menjadi tameng semua perbuatannya. Kenapa Mbak Lucy tidak lepas pertemanan kalian? Itu pertemanan negatif, toksik Mbak. Akhirnya aku melepaskan pertemanan kami, Saf, setelah suamiku sendiri direbut oleh Rizky. Savitri terkejut hingga menutup mulutnya. Astagfirullahaladzim, jahatnya. Iya, Saf, aku baru menyadari betapa jahatnya dia setelah suamiku menalak aku 2 tahun lalu. Dan sekarang, dia hidup dari uang mantan suamiku serta sudah mendapatkan pria lain yang lebih kaya, mantanku ditinggal dalam keadaan miskin. Jangan bilang mantanmu minta kembali. Lucy mengangguk. Apakah Mbak Lucy punya anak? Lucy menggelengkan kepalanya. Saat mantanku menalak aku dalam keadaan hamil 4 minggu. Dan akibat terkejut dengan keputusan sepihak, aku mengalami keguguran. Savitri memeluk Lucy erat. I'm so sorry Mbak, Rizky memang jahat dan aku pastikan dia akan mendapatkan karmanya, bisik Savitri di sisi telinga Lucy. Rasanya ini karma untukku Saf, karena dulu aku jahat padamu padahal kamu tidak salah apa-apa, isak Lucy. Savitri hanya memeluk erat kakak kelasnya itu. Savitri duduk bersama Lucy di kursi pojok untuk menghindari kerumunan banyak orang. Gadis itu sangat terkejut saat mendengar bagaimana teganya seorang Rizky Damayanti merebut suami yang bisa dibilang sahabatnya sendiri. Teman BA Keong NGSET kalau begini namanya. Kayaknya kalau cuma ditendang kok kurang ya. Mbak Lucy masih cinta nggak sama mantan? Tanya Savitri. Karena baginya, mantan yang bajigur macam begitu, harusnya diletakkan di tada hujan, bukan ditampung kembali. Semoga pacar depan rumah nggak begitu. Amit-amit. Antara cinta nggak cinta si Saf. Buang, mikir dong Mbak, dia udah celup sama si Rizky padahal Rizky termasuk WC umum. Nggak mikir apa bawa penyakit nantinya, ucap Savitri pedas. Lucy melongo mendengar ucapan gadis di hadapannya yang tanpa filter. Omonganmu Saf. Nalar saja Mbak, kita tahu Rizky itu oportunis dan bukan tidak mungkin dia juga bermain di belakang mantanmu sebelum bertemu dengan sugar daddy yang baru. Apa bukan WC umum itu? Bahkan masih mending daripada Rizky. Saf, Lucy mengelus bahu Savitri. Astagfirullah, kamu tuh. Mbak, aku kasih tahu ya, masalah pria celutak macam mantan kamu, aku sudah hajar sebelumnya. Di Solo, aku menemukan banyak kasus seperti ini. Jangan dikira Solo kota tidak sebesar Jakarta nggak ada kasus, di mana-mana bisa bahkan di desa pelosok sekalipun. Ini masalah nepsong dan serta perburungan yang tidak pernah sekolah moral. Savitri menatap judes ke Lucy. Iya tapi bahasamu itu loh. Apa, kurang halus? Kagak perlu halus kalau membahas orang seperti itu. Savitri langsung memasukkan kroket ke dalam mulutnya yang memang dibawanya untuk meredam emosinya. Lucy hanya memegang pelipisnya. Mbak Lucy bekerja? Tanya Savitri. Alhamdulillah bekerja sebagai administrasi di sebuah perusahaan di Kuningan. Aku sarankan jangan pernah menerima mantanmu karena apa? Saat dia jaya kamu dilepeh. Saat dia miskin, dia nyari kamu. Kan kampret. Jadi wanita itu harus bisa stand up. Insya Allah, Mbak Lucy akan diberikan gantinya yang lebih baik tapi bukan mantan. Lagi pula, living single bukan musibah kok. Mbak bekerja, punya uang untuk diri sendiri, nikmatilah. Mau jalan-jalan gak ada yang recokin, mau belanja apa aja, gak ada yang melarang. Soal kebutuhan biologis, mastur or pakailah. Lucy terbahak mendengar ucapan adik kelasnya yang tanpa beban dan seenaknya saja.
Ya ampun, Saf. Mbak jadi salut sama tunanganmu. Bisa tabah ke kamu yang absurd dan barbar begini, gelak Lucy. Jangan salah Mbak, dia sama saja membagongkan denganku. Acara reuni dipotong untuk diadakan ibadah sholat Jumat yang membuat para pria pun berbondong-bondong menuju masjid. Jaehyun dan Gozali berpamitan ke Savitri untuk ke masjid. Savitri sendiri masih menikmati mengobrol dengan teman-temannya. Lucy sendiri ikut menimbrung dengan Savitri dan teman-temannya. Menjelang jam 1 siang, para pria pun kembali ke ballroom dan dimulai acara pemilihan alumnus terbeken setiap angkatan. Savitri hanya tersenyum smirk saat mendengar nama Rizky Damayanti menjadi alumni terbeken di angkatannya. Tiba-tiba acara pemilihan alumnus itu menjadi tegang ketika seorang wanita parubaya masuk ke dalam ballroom dengan wajah menahan amarah. "Heh Rizky Damayanti, kembalikan semua uang yang diberikan oleh suami saya," teriak wanita bertubuh agak gemuk dengan penampilan cik itu. Savitri dan para teman-temannya melongo. Wajah cantiknya celingukan mencari Jaehyun dan Gozali. Apa mereka berdua ada kaitannya dengan kedatangan wanita ini? Tapi dirinya tidak melihat dua pria tampan itu. Bu, salah siapa suamimu tidak puas sama kamu di ranjang?" Balas Rizky dengan pongahnya membuat semua orang yang di ballroom ribut. Savitri menutup mulutnya tidak percaya omongan tanpa edukasi itu keluar dari mulut Rizky. Astagfirullah, macam tidak pernah sekolah saja. "Bu, tolong jangan buat keributan di sini," bujuk para panitia ke wanita itu. "Heh. Dengar ya kalian semua, wanita murahan ini adalah sudah banyak korbannya dan sekarang dia merayu suami saya dan dia meminta diberikan pengawal karena merasa terancam oleh saya. Kalian sebagai wanita, wajar kan jika saya mempertahankan milik saya dari pelakor macam teman kalian ini?" "Bu, jangan fitnah," teriak salah seorang peserta reuni. "Saya, fitnah? Siapa yang di sini suaminya menjadi korban?" balas wanita itu. Tak lama beberapa wanita mengacungkan tangannya. Savitri melongo melihat banyaknya korban Rizky, bahkan beberapa temannya pun ikut serta termasuk Lucy. "Astagfirullahaladzim, Savitri banyak-banyak beristighfar. Kenapa kalian tidak ada yang berani melawan?" "Hah?" bentak wanita parubaya itu. "Kenapa kalian seperti takut dengan wanita murahan itu?" Rizky yang berdiri di atas panggung pun tampak tidak nyaman meskipun Savitri angkat topi dengan pedenya wanita yang menjadi pusat perhatian itu. "Maaf, ibu namanya siapa?" tanya Lucy pelan tapi karena dekat dengan mic, jadi terdengar suaranya. "Nama saya Amira Saleh, suami saya adalah Bowo Saleh dan wanita itu asistennya. Mungkin kalian semua yang menjadi korban pelakor itu mendapatkan modus yang sama. Suami kalian didekati untuk mau membuka deposito di Bank Arta Jaya kan? Dan setelah mau, dia memberikan servis di ranjang. Benar begitu?" Amira menatap ke beberapa wanita yang mengacungkan tangan tadi. Para wanita itu bergumam membenarkan. "Masih mengelak kamu," bentak Amira ke arah Rizky. "Tidak ada buktinya, jadi hanya ucapanmu dan ucapanku. Siapa yang bakalan dipercaya?" jawab Rizky. "Jadi kamu seperti itu kelakuannya?" Sebuah suara bariton terdengar di sana. Wajah Rizky tampak memucat saat seorang pria berusia 40-an dengan dandanan perlente datang. Savitri menatap bingung ke arah pria itu dan Jaehyun menghampiri gadisnya. "Siapa itu opa?" bisik Savitri ke Jaehyun yang duduk di belakangnya. "Namanya Kamal Hadianto. Dia juga dirayu oleh Rizky Damayanti. Kamu kan melihat dari atas kamera CCTV yang posisinya dari atas jadi tidak terlihat wajahnya dan dia adalah komisaris utama Bank Arta Jaya. Putranya Kresna yang masih 20-an sempat terkena rayuan Rizky," bisik Jaehyun. "Oh yang langsung mendorong Rizky itu?" balas Savitri mengingat rekaman yang dikirimkan oleh Abian. "Betul sekali, sayangku. Rizky Damayanti, sebagai komisaris utama, mulai hari ini, saya pecat kamu dari Bank Arta Jaya dan nama kamu saya masukkan blacklist ke semua perusahaan di Indonesia dan Asia." Kamal Hadianto berbicara dengan lantang di ballroom itu membuat wajah Rizky semakin memucat. "Bagaimana Kamal bisa kemari opa?" Gozali yang menghubunginya karena kami tahu, istri Bowo Saleh akan datang ke reuni ini setelah tahu suaminya ke Hotel Mulia. Tidak perlu menjadi Einstein untuk bisa merangkai ada hubungan apa Bowo Saleh kemari dengan acara reuni SMP kamu. Bang Gozali menghubungi Kamal Hadianto agar bisa sekalian mempermalukan Rizky agar kapokah. Savitri menikmati drama yang sedang berlangsung itu. Ia dan juga sebagai generasi ketiga Hadianto, Kamal juga tidak mau Kresna semakin terjerumus dengan wanita murahan itu. "Apa kamu tahu, Savitri ya, Bowo Saleh akan didepak oleh Rizky karena wanita itu sudah mengincar Kresna." Savitri menggelengkan kepalanya. "Benar,
Benar hanya modal,